Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan membahas seputar berita-berita news BTC, arahnya ke depan akan seperti apa. Juga nanti secara TA ya akan membahas berita dulu, baru nanti TA. Maaf, kelepotan nggak saya edit nggak jadi soal. Lihat kondisi sekarang, market memang kondisi naik turun, itu hal yang biasa. Yang jelas kita harus paham tidak akan terjadi bear market lagi. Bear market sudah usai, sekarang udah bull market, naik turun tuh hal yang biasa. Juga wajar-wajar saja yang kemarin masuk di tahun 2023 di Januari yang harganya 260 juta, sekarang udah kemarin sempat menyentuh 780 juta sampai di menembus ya di Bimbo 0382. Jadi enggak jadi soal. Oke, data yang dilacak oleh Cointelegraph menunjukkan bahwa 9 ETF Bitcoin Spot termasuk ICRS, Bitcoin Trust dari BlackRock, dan Fish Origin Bitcoin Fund dari Fidelity telah menarik 102.613 BTC hanya dalam 7 hari ya. Tempo hari 2 hari yang di ETF kan sama BlackRock itu sampai 46.000 BTC, itu 2 hari. Nah, kemungkinan nanti akan terjadi efek ketapel, tiba-tiba seleng ngaceng yang dengan secara fundament tidak ada yang menyatakan bahwa tahun 2024 itu bear market. Bear market itu sudah usai, sudah berlalu. Yang namanya peperangan fat-food kalau lagi nge-food ya biasa, berita yang bagus dibungkam, dia mau serok ya beritanya jelek-jelek semua. Nanti sebaliknya gitu, kalau ketika mau diangkat mereka udah kenyang serok ya berita food yang buruk-buruk dibungkam sama dia, ganti berita yang bagus-bagus. Sementara itu MicroStrategy membutuhkan waktu sekitar 300 hari untuk mencapai angka serupa. Wow. Jumlah BTC yang terkumpul ini setara dengan 53% dari semua koin yang diakumulasi oleh raksasa investasi BTC MicroStrategy selama 3 tahun terakhir. Menurut laporan akuisisi baru MicroStrategy, perusahaan tersebut memiliki total 189.150 BTC per 26 Desember 2023. Mantap kan? Yaitu mereka itu lagi ngumpulin BTC sekarang di Fatput biar harganya terjun, retail ketakutan pada jualan. Sebab gini, sekarang belum saatnya, memang saat ini saatnya serok. Kenapa saya bilang saatnya serok? Mau berharga berapapun kalau BTC nggak jadi soal. Dana institusi belum pada ngalir deras. Nanti kalau sudah penurunan suku bunga beberapa bulan ke depan saya dapat infonya, dan nanti kalau udah print money lah itu dana itu dari sana semua nanti akan mengalir ke market. Nah, pas di saat itu mereka membeli BTC ya akan terbang, demandnya akan kuat, BTC-nya udah tinggal dikit karena bersamaan dengan halving BTC yang block rewardnya dipotong. Makanya pinter ini MicroStrategy ya, borong dulu BlackRock ya, ngumpulin sampai 189.150 BTC per 26 Desember. Wah, luar biasa ya. Kesimpulannya, dengan berbagai dinamika yang terjadi di pasar kripto saat ini, pentingnya bagi Anda untuk terus mengikuti perkembangan terkini dari penurunan aliran keluar GBTC, peningkatan penegakan hukum oleh SEC, hingga lonjakan pembelian ETF. Setiap informasi bisa memberikan dampak signifikan terhadap keputusan investasi Anda. Jadi harus berita juga kita jangan dimakan mentah-mentah. Dengan logika batin kita dari segi sudut kanan kiri bawah atas ya, itu harus kita olah supaya mendapatkan kesimpulan yang bagus, termasuk secara fundamental tahun ini bagaimana, secara pasar bagaimana
Ya, ini game strategi, akan berubah-berubah cara mengolah cari cuan itu begitu well. Kalau well biasanya ditebak begini-begini, bulan April akan terbang, nanti jangan-jangan bulan Maretnya udah terbang dulu. Itu bisa terjadi semua, tidak ada yang nggak mungkin. Oke ya, saya rasa cukup untuk berita-berita, atau mungkin ini dikit lagi aja. Jumlah pemilik kripto di dunia capai 580 juta orang pada tahun 2023, melonjak pesat. Ya, dunia kripto baru-baru ini dikejutkan dengan laporan yang menunjukkan bahwa jumlah pemilik kripto di seluruh dunia telah mencapai angka yang menakjubkan. Kayak lihat perawan tuh menakjubkannya, yaitu 580 juta orang pada tahun 2023. Laporan ini menandai tonggak penting dalam adopsi mata uang digital dan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam komunitas kripto. Melonjak kalau kita lihat dari datanya dari crypto.com ini, mulai Januari sampai Desember ini kepemilikan Bitcoin itu melonjak terus. Ini grafiknya melonjak terus, artinya apa? Banyak diadopsi, banyak di hold, ya, banyak di holding. Kalau ini nanti sudah banyak yang hold seperti ini, tiba-tiba uang institusi tergelontor dari pemangkasan suku bunga pun sudah membuat gelontoran dana, ya, apalagi ditambah dengan print money, tentunya akan efek ketapel berebut BTC, sedangkan BTC-nya seiring BTC itu kan halving, itu kan pengurangan, itu yang akan terjadi mungkin ke depan seperti itu. Yang jelas tahun ini akan bull market di akhir tahun, mungkin bisa 2 kali bro. Perkiraan saya loh, narasi saya, nanti bulan 3 itu kan akhir dari kuartal pertama, tapi biasanya mundur sampai April. Yang telat-telat itu April baru ngajeng tinggi. Perkiraan saya Mei, Juni, Juli 3 bulan sampai kebanting lagi. Agustus sampai November, Desember itu akan puncak kembali. Seperti tahun kemarin juga sama kan, November ngaceng. Kemarin loh, ini baru terjadi kemarin, November ngaceng. Tahun 2021 November ngaceng, sama bulan April. Ya, paham? Langsung kita melihat daripada TA ya. Oke, langsung aja. Mohon maaf, liputan juga biasa kerjaan saya. Kalau melihat ini ya, indikator ini yang kita lihat yang daily dulu, yang weekly yang lebih akurat. Nih, di weekly. Paling-paling kalau kita padukan dengan Fimbo sekalian, karena kita arahnya akan ke atas ya, tetap kita tariknya dari bawah. Tuh, cakep itu, sama ini. Menurut saya belum tentu terjadi ya penurunan ini, nanti bisa sekitar kalau melihat Fibonacci itu 574 juta rupiahnya Fibonacci. Paling turun-turun dalamnya itu segitu. Jadi di sini nih. Nih. Ya. Juga kalau melihat daripada awan Ichimoku sama. Jadi awan Ichimoku juga sama, ini ada MA yang menahan ini. Itu. Ini bisa nanti ke sini, kemudian akan ke sana. Tapi arahnya yang jelas akan terbang ke atas. Ini yang legokan ini akan naik turun. Ini ada awan hijau. Awan hijau ini artinya tanda bullish. Ya mulai September 2024 ini di sini nih. Mulai September ini akan sampai sini nih, akan terbang. Ini akan di sini akan terbang mulai November ini. Sudah diawali dari Agustus dikit-dikit ya tahun ini ya. Nah ini antara perjalanan ini ke sini ini nanti ada turun tapi akan naik bull trap, mungkin di bulan April akan terbang, nanti akan turun lagi, baru akan ke sana lagi. Ya, kita lihat di daily. Wow. Nah ini daily kan ini yang asik gini nih. Ini kemarin kan sudah saya sampaikan di tab komunitas juga. Ini kalau udah gunting kayak gini tuh sebetulnya kita waktunya CL. Waktunya CL di sini.
Nah ini saya udah ngomong kemarin sebelum ini candle ini di bawah, ya sebetulnya akurat, cuma saya mau ngomong nanti disangka ngibul ya. Kemarin waktu saya membuat video masih kondisi ini gunting belum terjun ke bawah, itu masih tengreng di support Ichimoku yang hijau ini. Saya sudah ramalkan nanti dia akan bermain-main di dalam awan Ichimoku. Ini terbukti nih. Ini lagi bermain di sini nih. Ya, terbukti masih bermain di situ. Arahnya akan kemana? BTC ini. Ini nanti ada bisa bull trap. Bisa dari sini kemudian ini kepentok di MA yang hijau ini, yang biru ini kepentok, kemudian akan short ke bawah, kemudian ke sana bisa. Itu skenario pertama. Yang kedua, kita akan dibikin pusing terutama trader yang main support ya, yang main ini up sama down level tinggi. Ini kalau nanti sekian kemudian mampu ke atas, ini nanti ada pentokan di MA yang merah ini. Bisa jadi nanti dia akan terbang sampai 680-an juta sampai sini. Seret sampai sini ya, 680-an juta. Habis dari sini mungkin akan dibanting lagi ke sini baru ke sana. Itu bisa. Apa alasannya? Alasannya gini nih. Ini ada awan yang merah. Kalau bisa mempelajari daripada indikator awan Ichimoku ini sangat bagus sekali. Salah satu indikator yang bisa meramalkan yang belum terjadi. Ini ada awan merah. Ya, makanya ini saya masih 70% akan terjun kan ke sini. Karena ini ada awan merah kemudian akan ke sana. Alasannya apa? Saya bicara harus ada alasan. Ini kita lihat di sini. Ya. Ini kalau kondisi penurunan ini ada di awan yang hijau. Kalau awan hijau tuh ini tempat turun. Paham ya, tempat turun. Ini tempat turun ya awan hijau. Tempat turun. Ini berkali-kali. Tempat naik awan merah. Ini awan merah ini toh. Yang ini awan merah toh, tempat naik. Ini lagi hijau tempat turun toh. Ini tempat naik toh, merah ini kan. Nah, tempat merah toh. Paham ya? Nah, yang terjadi sekarang yang akan terjadi di sini ini karena ini ada awan merah di sini. Kalau turun tadi kan 2 kali di awan yang hijau, maka ini menurut saya akan turun ke sana karena ini ada awan merah, berarti hijau untuk turun. Nanti naiknya akan ke awan merah, baru akan naik ke sana di awan merah ini. Tapi kalau awan merah ini tambah gede begini, resisten tambah kuat, mungkin ya turunnya akan ke bawah lagi ke sini, baru akan ke sana. Yang penting arahnya nanti akan ke sana, akan diturunkan sebentar dulu, baru nanti akan terbang ke atas karena akan halving BTC. Tuh ya. Terus berikutnya, ini kan saya ulang lagi nih. Di merah naik, di hijau turun, di merah naik, di hijau turun, berkali-kali gitu kan. Di merah naik, ya ini hijau ini saatnya turun. Karena ini akan ada merah, merahnya naik. Kalau sudah turun, maka akan naik. Gunakanlah penurunan yang akan datang ini dipakai untuk serok. Ya, di saat ini nanti turun ini dipakai untuk serok karena ini mungkin bisa penurunan terakhir karena akan halving BTC dan akan jadi bull market yang pertama mungkin bulan April bisa saja, walaupun nanti Mei dibanting lagi kemudian sampai Agustus baru akan naik lagi sampai akhir tahun. Yang terjadi di tahun 2021 juga begitu. Kalau yang long invest kayak Mas Bro ya tak ambil santai, tinggal tidur aja ya. Ini kan bisa nanti bisa dimainkan. Ini bisa ke atas, bisa ke bawah. Tergantung yang di celana. Tergantung yang di celana lagi ya. Tergantung yang nangkatok katanya ya. Bukan ya, jorok tuh. Tergantung nanti pasang up, banyakan mana sama pasang down. Kalau banyakan pasang down, level tinggi, ya kemarin kan 61.000 trader yang kemakan itu yang di Binance itu ya. Ini kok nanti sampai pasang up banyak sekali ya, maka akan dibanting. Tapi kalau yang beritanya katanya BTC akan turun, kemudian yang nge-short ke sini terlalu banyak, ini akan diangkat, akan dipentokkan ke resisten ini nih.
ya gimana? Ya akan diangkat di sekitar 680-an juta di MA yang ini. Ini resisten bawah, ya. Ini resisten bawah ini kan jadi support, ini yang atas kan jadi resisten. Ini akan gerakannya naik turun ke sini antaranya di support bawah Ichimoku, ya, di resisten MA ini tukang pukulnya ke sana ataupun ke bawah, yang ngatur bandar, mereka uangnya banyak, tinggal nunggu nanti datanya banyak yang mana, karena ini pemain judi lepret ini akan dihajar di sini, ya, akan dibanting ke sana, nggak jadi soal kalau untuk long invest, yang penting arahnya akan ke sana. Ini kok nanti sampai naik turun ini di sini sangat ngeri, ya. Ini kan ada MA yang mukul, tukang pukul yang di sini harga 680-an, bisa diangkat ke sini kalau ketika ada yang pasang short terlalu banyak. Dan itu akan sebaliknya, kalau nanti pasang up terlalu banyak, ya akan dibanting ke sini, atas bawah kena gitu ya. Karena ini ada awan yang merah ini. Saya rasa cukup, begitulah kondisi arahnya PTC. Berita juga masih simpang siur. Yang jelas bull market sudah berlalu, sideways sudah winter ya, sudah berlalu. Sekarang arahnya ke atas, tapi naik dan turun itu hal yang biasa, seperti yang sudah saya jelaskan di bawah sini. Ya, udah paham saya rasa. Di sini pun kalau ini nggak ada merah, saya pastikan ini ya, bentar ya. Kalau ini di sini nggak nongol merah, ini nggak nongol merah ini kalau dipelajari secara mendetil bagus awan Ichimoku. Saya yakin akan tertahan di support yang hijau ini, di awan Ichimoku yang hijau ini tiba-tiba akan terbang. Tapi karena ini ada merah, pastinya akan turun, baru akan ke sana. Alasannya apa? Ada alasan kalau Mas Bro nggak sembarangan. Ya, ini contoh ini. Ini kan mau turun, tapi naik, mau turun naik, mau turun naik. Karena ini awan merahnya nggak ada, waktu itu belum muncul, karena masih posisi candle masih di sini. Ini belum muncul dan belum ketahuan, makanya naik terus. Kalau ini kan udah ketahuan ini ada merah nih di depan ini, yang akan terjadi. Ya ini pasti akan ke sana, tapi arahnya ke sana. Saya rasa cukup udah paham, udah detail sekali kok. Masa nggak paham sih? Orang tua ada pada dengkot kok. Bikin anak aja bisa kok, masa gitu aja nggak ngerti. Ya ikutilah market, bukan market yang ikut kita ataupun nginjili kita ya. Mohon maaf kelepotan, nggak saya edit-edit. Dan tolong saya akan sampaikan untuk pemula supaya tahu, saya juga membahas meme coin ya. Supaya tahu meme coin yang busuk, yang jelek, yang penipu segala macam, saya nggak tipu-tipu Anda. Masuk di tombol gabung cuma 4.000 perak per bulan, bisa diperpanjang bisa enggak ya. Nanti bonusnya apa? Kalau masuk tombol gabung di YouTube, bonusnya link Telegram gratis, WA, telepon saya, ngobrol saya seputar koin, bebas. Mau datang rumah ini ke Tegal boleh ya, sesuka-suka Anda. Prasmanan bebas 3 buta ya. Syaratnya masuk tombol gabung dulu, baru nanti link Telegram saya kasih gratis. Bisa ngebel saya, bisa apapun sama saya, bebas. Seputar di Telegram juga banyak dedengkot-dedengkot yang akan membantu di belakang Mas Bro seputar apapun, bagi untuk pemula supaya Anda nggak terjerumus. Oke, saya rasa cukup. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Tolong sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.